Mas ini dinamakan parigi. Karena sebelum bikin tempat tinggal, bikin sumur. Sumur itu dinamakan parigi, sumur juga disebut parigi sebenarnya. Tapi karena orang-orang nama-nama dulu itu karena nama parigi tempat, jadi baru bahasa Jawanya tempat tebih ingkang dipun kurugi, tempat tebih ingkang dipun kurugi. Tempat yang jauh yang dituju kalau bahasa Indonesia tempat yang dituju. Jadi dari Mojokerto ke sini, ya. Nah, ini dinamakan parigi karena sebelum bikin tempat tinggal, bikin sumur dulu. Ya, sumurnya sekarang namanya beci, dipakai tis, nah keris kecil, tis gitu. Nah sekarang sumurnya namanya beci, dikimpal. Beci, namanya beci sumurnya sekarang. Beci. Jadi sebelum membuat tempat tinggal, dia bikin sumur. Nah sekarang namanya beci. Itu pakai tis, pikuru galang. Jadi senjata. Kalau orang bilang pusaka ya. Tis pikuru galang. Jadi kerisnya kecil, dikimpal. Mas ini dinamakan parigi karena sebelum bikin tempat tinggal bikin sumur itu dinamakan parigi, sumur juga disebut parigi sebenarnya, tapi karena orang-orang nama dulu itu karena jarang dipakai itu diganti beji yang lebih enak kenal, jadi nama beji. Maka nama parigi itu mengambil dari waktu baru sampai sini bikin sumur, maka dinamakan parigi. Jadi parigi itu sumur. Dan lagi, jadi dari Mojokerto sini, ya, muncul sini, mana dimakan parigi, itu ada paran, tempat jauh, ring, yang, ya, itu yang dituju, kalau bahasa Indonesia, jadi tempat jauh yang dituju, atau tempat tebing yang dituju, simpan tuju, dipun rugi ya, dipun ini, ya, sudah.
Jadi petilasan ini peninggalan dari putra Prabu Hayam Wuruk, tapi dari Selir, ya, dari Selir. Putra Prabu Hayam Wuruk dari Selir, dari Selir, dari Selir, ya. Jadi ada dua, yang pertama laki-laki namanya Pangeran Joyo Kusumo, ya. Pangeran Joyo Kusumo, Joyo Kusumo. Di Pangeran Joyo Kusumo. Adiknya perempuan itu namanya Nyi Galuhwati. Nyi Galuhwati. Nyi Galuhwati. Trek Nyi Putri. Orang sini kadang disingkat saja Nyi Putri gitu. Kan itu Nyi Putri. Ya, itu ditambah sebagai guru ilmu kanuragan, jadi mulang ilmu, ya, sebagai pemomong juga. Itu yang namanya Ki Poleng Joyo, baik guru ilmu kanuragan juga pemomong, namanya Ki Poleng Joyo. Maka di sini ada Ki Poleng, Ki Poleng Joyo, namanya Ki Poleng Joyo, ya. Jadi ini peninggalan dari putra Prabu Hayam Wuruk, tapi dari Selir, ya. Dari Permaisuri ada satu yang namanya Bro Tanjung, dari Permaisuri. Itu yang menggantikan tahta nanti. Ya, Bro Tanjung. Pangeran Joyo Kusumo, ya, pergi dari keraton, dari Majapahit, kan dia merasa anak Selir, jadi nggak bakal menggantikan tahta. Karena di situ udah ada namanya Bertanjung dari Permaisuri. Maka pangeran turun dari para dari ibu dari Selir pada pergi dari kerajaan. Kemudian Bondan Kejawen juga pergi itu ke daerah Purwodadi, Semarang, bukan ya, langsung ke sini. Gitu. Tapi namanya pangeran itu kalau pergi nggak seperti kita, nggak omong sama orang tua sendiri pergi dah. Ya. Kalau itu enggak. Jadi saya harus kalau saya ingin pergi dari sini, sekarang aturan apa yang pelanggaran apa yang akhirnya saya bisa diusir, gitu. Nah, waktu itu Bondan Kejawen tak ada aturan siapa yang menabuh gamelan tanpa izin saya, itu rasanya itu satu kali, dua kali, tiga kali bisa dihukum, diusir, ya, bisa dibunuh, gitu. Nah ini dulu Bondan Kejawen nabuh gamelan, tapi dia tingkatnya masih diusir gitu ya, belum sampai lewat. Nah, waktu itu Bondan Kejawen juga pergi, ya, karena nabuh gamelan. Apa Arjemo juga gitu, Arjemo perginya karena mengadu gemak, ya, abotoan gitu ya, judi itu. Maka dia waktu itu dia adu gemak di sana. Jadi dia ketemu sama sepuh, bilang kalau kamu ingin pergi dari sini, ini gemak diadu. Nah, lantar ini kamu bisa pergi dari kerajaan. Tapi nanti kalau mau diusir, kamu pergi ke barat, cari daerah Medang Gede atau Medang Deli. Tapi terkenal Medang Gede, ya. Kalau sampai tapi kalau kamu ke barat udah ketemu daerah Medang Gede, yaitu tempat kamu. Gitu. Nah, waktu itu Pak Rimo di sana mencoba adu, ternyata gemar itu lebih seru ya daripada ayam. Nah, orang-orang biasa ikut adu, akhirnya melanggar aturan. Akhirnya Pak, tapi waktu ayahnya dia masih dikasih kesempatan lah, nggak diusir. Tapi setelah Bro Tanjung itu baru diusir. Tapi malah justru Pak Rimo ingin diusir. Jadi waktu Bro Tanjung yang ganti tahta, terus itu baru Tanjung adu-adu itu diusir. Nah, waktu diusir, begitu dipanggil ke keraton, terus dimarahin, dimaki-maki, suruh pergi. Tapi dia nggak langsung pergi. Terus dia minta izin sama ibunya. Nah, waktu itu adiknya Nyi Galuhwati pas di situ tak dengar kakaknya pergi, entah Nyi Galuhwati ikut. Nah, waktu itu dia pergi itu sama Nyi Galuhwati. Tapi dari sana jadi waktu itu nggak jalan kaki karena ibunya kasihan. Karena waktu itu Nyi Galuhwati di pergerakan masih 5 tahun. Jadi waktu itu Pandung ditanya ibu, ini Medang Gede itu daerah ini jauh apa enggak? Ya mungkin jauh, Bu. Nah, makanya daripada itu saya dikasih hadiah kuda itu dipakai sana.
Maka waktu itu Pak Gendro pergi dari sana, itu naik kuda. Naik kuda tuh, dari Mojopahit, pergi ke barat. Nah, waktu itu, yang sekarang ada namanya Caruban, tapi dulu belum ada namanya, itu dia merasa haus. Cari sumur nggak ada, dia terus jalan-jalan, akhirnya ada sumur ya, di pohon beringin. Dia senang, dia turun, nah waktu mau ngambil, dia tadinya lihat nggak ada orang, tahu tuh begitu mau ngambil ini belum nyentuh air, dibentak sampai ditantang. Waktu itu Bang masih marah, dengar itu nggak jadi ngambil, terus perang sama orang itu. Tapi waktu itu kesaksiannya lebih sakti orang yang minta tadi. Akhirnya waktu itu Pak Yono itu kalau bahasanya di British di sini ya, kepelaan di sini, katanya sana. Tapi malah waktu itu dia masih nanya kenapa saya nggak boleh. Nah orang yang penjaga sumur itu bilang, saya itu disuruh Prabu Hayam Wuruk suruh menjaga sumur ini. Yang boleh memakai airnya itu Prabu Hayam Wuruk, kalau enggak para pangeran. Nah waktu dia dengan para pangeran, dia baru nunjukin dosa pangeran nggak percaya ini. Jadi kalau dia pangeran itu dikasih cincin, ada pangeranan. Nah waktu ditunjukkan, nah yang nikah itu terus takut ya, terus dilepas, terus minta maaf, terus ngambil airnya. Jadi setelah ngambil sebagainya, terus ini itu Pak Semut tertarik sama pohon beringin. Pas itu ada sepulahnya dua, banyak ya, itu suruh ngambil dua, diambilkan dua, mau saya bawa ke dalam tangki, kalau udah sampai sana mau ditanam gitu ya. Nah, tapi waktu itu Pak Semut mau meneruskan perjalanan, ya orang tadi bilang nanti dulu, saya ada yang perlu saya sampaikan, ada permasalahan yang perlu saya sampaikan. Nah, nggak tahunya si penjaga itu namanya Ki Poleng Joyo. Jadi ketemunya sama Ki Poleng Joyo itu di daerah sekarang ada nama Caruban. Jadi, nah sumur tadi namanya sumur Gemuling. Ya. Nah, Ki Poleng Joyo dulu itu raja dikecak Majapahit, nggak tertangkap. Terus dia cari ilmu, balas dendam ke keraton. Tapi waktu itu sendirian, dia masuk ke kota, nggak jadikan tentara, tapi jadi pemomong para pangeran. Nah, waktu itu Ki Poleng Joyo itu waktu itu Pak Harjomo ya, ini gurunya Ki Poleng waktu di keraton. Tapi kan tujuan Ki Poleng itu menghancurkan aturan Majapahit. Sampai ketahuan, begitu ketahuan diusir. Nah begitu Ki Poleng perginya ke barat. Tapi dia tahu, biasanya saya bisa ketemu sama ini. Maka ketemunya di Caruban tadi. Jadi Ki Poleng dulu itu gurunya Pak Harjomo waktu di pangeran sebelum diusir rajanya. Nah maka waktu itu Pak Harjomo bilang mau ke Caruban, ke Medan Gede, Ki Poleng ikut. Tapi Pak Harjomo semuanya balik Haluwati itu pakai kuda, kalau Ki Poleng jalan. Tapi walaupun dia jalan, ini langkahnya hampir sama kuda, karena ini udah ilmunya sudah tinggi ya, sudah bisa masuk alam gaib. Disebutnya itu termasuk jin juga, sudah punya ilmu seperti jin. Nah, terus begitu tuh udah jelas gitu, terus ini Ki Poleng ikut. Jadi Pak Harjomo kalau artinya Ki Poleng pergi barat, di waktu itu terhalang oleh kali ya. Pas itu yang bagian dalam, jadi terus nyari ya ke atas, mudah-mudahan sana ada yang bisa diseberangi. Dan ke atas ada bisa nyebrang, begitu sampai barat. Nah ini kali tadi yang namanya Bogowonto, ya Bogowonto, ini kali Bogowonto. Nah dinamakan Bogowonto ini menurut ya, soalnya ini ada pro kontra, tapi saya nggak permasalahkan, tapi ini sebagai pedoman saya. Jadi yang dimaksud kenapa dinamakan kali Bogowonto, dulu daerah Purworejo ada kerajaan namanya Medang Gede ya, Medang Gede, kerajaan Medang Gede ya. Medang Gede ya. Pendirinya Prabu Kandiawan. Yang pertama ini namanya Prabu Kandiawan. Hancurnya bareng sama Mataram kuno. Jadi hampir bersamaan dengan Sanjaya. Jadi waktu Ki Poleng Semut sini nggak hancur, nggak ada kerajaannya. Itu diberikan di daerah Beglen kerajaannya. Di daerah Beglen. Prabu Kandiawan.
Nah itu kali dinamakan Kali Bogowondo karena di kanan kiri kali itu rumahnya para begawan sama resi. Kalau sekarang kiai ustadz gitulah. Sebagai itu mah dulu dinamakan Kali Bogowondo. Ya. Terus itu ada Watu Kuro. Watu Kuro dulu itu rumahnya para pangeran dari Medangdi. Kalau mau ke Congot ada kaki lereng, mau jembatan di sini ada desa Watu Kuro. Itu dulu tempat tinggalnya para pangeran dari Medangdi. Ya. Nah, ini panggil terus-terusan lagi sampai di barat sungai. Terus ada orang masih nyangkut, terus dia nanya ini daerah mana? Daerah mana? Nah, orang itu bilang ini daerah Gedangan, desanya Gedangan. Waktu itu Pak Semut tanya daerah Medangdi mana? Ya ini ikut Medang Gede, cuma ini desanya Gedangan gitu. Amma telah dengar ini udah nyampe di daerah Medang Gede, dia merasa senang, terus dia nyari tempat daerah yang tanahnya rata buat rumah. Waktu itu dia bertempat kan sekarang di daerah ada Bubutan itu ya di sana. Tapi waktu itu masih ikut Gedangan ya. Tapi di sana sering banjir. Maka dia memutuskan lagi pergi ke utara yang jauh dari Kali Bogowondo ya. Nah waktu itu pohon yang beringin kedua itu sudah ditanam di depan rumah. Berhubung dia mau pindah itu dicabut. Maka tadinya ikut desa Gedangan diganti Bubutan karena pohon beringin itu dicabut, maka itu dinamakan desa Bubutan bukan Gedangan lagi. Ada orang Bubutan ya. Itu ada yang bilang itu rumputnya kayak babon enggak ya. Jadi pohon beringin tadi yang sudah ditanam sana tahu-tahu sering banjir terus mau pindah tadi ke utara, mau pohon beringin tadi dicabut mau dibawa ke utara. Nah, maka daerah itu dinamakan bukan Gedangan lagi, tapi dinamakan desa Bubutan. Terus jalan ke sini ada yang merasa haus lagi, cari sumur nggak ada, sungai nggak ada, akhirnya di tempat yang rendah itu ya, terus dia ingat saya dikasih pusaka yang namanya iku jalan kecil, yang kemudian lantaran ini saya bisa menemukan air. Makanya dibantu oleh Kipoleng Semedi ya, meditasi begitu sempurna. Tuh, terus tadi dikeluarkan di rangkanya, ditusuk ke tanah, begitu dicabut keluar air. Jadi dulu namanya bukan banjir ya. Kalau nyusun babat banjir, jadi gini, ya, babat toyo gesang trek banjir, ya. Karena ini sudah salah ini. Karena dulu Pak Rdemu bilangnya bukan banjir, toyo gesang, ya, toyo gesang trek banjir. Toyo gesang, toyo itu bahasa Jawa, toyo itu air, gesang hidup, maka dinamakan banyu urip. Toyo gesang ya. Nah di Meji itu ada prasasti ya, tempat jari itu ya. Tapi ada yang mengatakan Pangeran Semut nyampe sini dulu 1414 ada, yang 1441 ada. Tapi kalau kita melihat daerah ini udah Islam sudah masuk pada Pangeran Semut, waktu itu belum. Nah di situ ada prasasti tempat jari itu bacanya pakai Condro Sengkolo ya. Jadi di tiap angka itu pakai kata-kata cara menjelaskan. Nah itu bacanya asto, itu asto sama dengan jari 5 jari ya, ini kan 5 jari terus 5 enggak siku lutut sama dengan lutut, siku sama dengan lutut enggak, dan lutut. Terus wadining, maaf ya ini barangnya orang laki-laki ada 3 wadining, jadi 3 wadining 3 kemudian 3 jagat 1 nah itu kalau di anu kan 5, 2, 3, 1 ya, tapi ke Condro Sengkolo dari bawah ke atas 1, 3, 2, 5 itu tahunnya. Jadi tahunnya pas nyampe sini itu 1325 karena ini Brawijaya kedua Majapahit keempat ya, tahunnya 1350 sampai 1359. Ini kalau 1414 itu enggak ya, itu sudah nyimpan ya.
Itu ya. Jadi Pak Sumur sampai sini tahunnya itu. Ini kan. Nah, begitu sudah bikin sumur, terus bikin tempat tinggal di sini, cuma tempat tinggalnya rumahnya nggak boleh disebutkan di mana tempatnya karena orang dulu gitu kan, dulu hukum rimba siapa yang kuat ya itu yang menang ya. Waktu itu menggunakan pusaka kayak keris itu diisi iblis ya. Itu makanannya darah ya. Kalau hewan sih nggak apa-apa, ini perempuan yang masih perawan ya. Ini kalau dulu bunuh siapa yang mau hukum ya. Maka itu punya Pangeran Jodokusumo itu isinya itu ya. Jadi dia sebulan 2 kali, misalnya Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon, ini harus pakai darahnya anak perempuan yang perawan 1325 udah itu. Nah ini saya nggak boleh ya disebutkan karena ageman ini jelas ada di sini, cuma nggak boleh disebutkan ya. Jadi paku desa, paku bumi itu mana nggak boleh. Nah, tiap ini selalu menjaga ya, menjaga